Karena kalau kita tidak punya komitmen untuk berani mencoba, maka ini akan menjadi masalah dalam hidup kita. Maka itu berani mencoba adalah kunci untuk bisa melakukan sesuatu. Saya sangat yakin dan percaya itu adalah kunci supaya kita bisa melakukan sesuatu. Harus berkomitmen untuk berani menghadapi kegagalan. Karena semua orang dalam hidup ini pasti ada saja menghadapi kegagalan. Semua dalam hidup kita ini kita sudah pernah mengecap kegagalan dari berbagai macam lini. Dalam hal ini misalnya contoh belajar main sepeda, jangan takut untuk jatuh. Belajar nyetir mobil, jangan takut untuk nabrak. Bukan berarti sengaja nabrak, bukan. Artinya jangan takut kalau nabrak atau ditabrak karena itu resiko dari mengendarai mobil. Main basket, contoh lagi, atau olahraga apapun, main badminton deh, contohnya. Kita kalau takut selalu cedera, maka pasti kita tidak akan pernah berani main olahraga. Maka itu harus berani untuk menghadapi kegagalan. Karena saya sangat yakin berani menghadapi kegagalan adalah langkah kedua sesudah berani mencoba. Berani mencoba adalah langkah pertama, langkah yang kedua berani menerima kegagalan. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saya Pendeta Yohanes Nahwai, senang kembali hadir dalam pertemuan pembekalan karakter Faith Minutes Live yang selalu hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang ini kita sedang membahas pembahasan yang akan sangat menolong dan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari semua, supaya baik kita yang masih muda, kita yang sudah parubaya, sampai kita yang sudah tua sekalipun, 7 pikiran atau 7 kalimat yang menjadi penghambat kemajuan dari manusia ini tetap selalu bisa ada di dalam pikiran kita. Sebagai contoh, saya dalam usia 44 tahun saja, sekalipun saya sudah banyak mengalami kemajuan dalam hidup pribadi saya, tetapi tetap ketika ada hal-hal yang misalnya saya tidak menguasainya, saya tidak mengetahuinya, kalimat-kalimat ini seringkali juga bisa muncul secara otomatis di dalam pikiran saya. Sekalipun saya sudah pacu diri saya untuk berani melangkah, untuk selalu berani mencoba tantangan baru, dan selalu untuk berani mencoba sesuatu yang belum pernah saya lakukan, tetapi ternyata memang pikiran-pikiran ketakutan itu selalu bisa muncul secara otomatis. Maka itu saya melihatnya bahwa pikiran manusia diciptakan Tuhan itu dengan luar biasa, karena memang pikiran manusia itu yang saya temukan di dalam Alkitab dan juga ngobrol-ngobrol dengan istri saya yang adalah lulusan sarjana psikologi, maka itu saya bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa pikiran manusia itu diciptakan Tuhan untuk menyimpan semua ilmu, semua apa yang dia pelajari di sepanjang hidupnya. Maka itu misalnya ketika kita yang sudah bersekolah, kemudian berkuliah, apalagi sampai kepada tingkat S2, S3, pasti itu kita punya pikiran sudah banyak dirangsang untuk memiliki konsep atau kerangka berpikir yang lebih matang lagi. Makanya itulah gunanya kita bersekolah S1, S2, dan S3. Makanya saya sekaligus dalam tayangan ini mendorong supaya apalagi kita anak-anak muda, supaya bisa berkuliah, bersekolah dengan sungguh-sungguh, ambil kesempatan supaya manakala ketika kita sedang belajar, manakala ketika kita sedang mengikuti training, pelatihan, manakala ketika kita juga sedang mengikuti seminar, atau sekedar webinar kita hadir secara online, pakai kesempatan itu untuk kita membiasakan kerangka berpikir kita itu untuk diperluas. Maka itu pikiran manusia itu diciptakan Tuhan dengan begitu ajaib dan begitu luar biasa. Nah, uniknya lagi ada satu bagian unit tubuh manusia lainnya, yaitu adalah hati. Hati diciptakan Tuhan untuk menyimpan memori-memori dari masa lalu. Itu terkait, kalau hati kita itu terkait lebih ke perasaan kita. Jadi, makanya saya senang sekali untuk memisahkan antara pikiran dan perasaan, karena pikiran itu ada dalam kepala. Apa yang kita dapatkan dari belajar secara resmi, belajar secara akademis, itu kita simpan di dalam pikiran kita. Termasuk juga dengan membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, itu juga memasukkan kerangka berpikir dari apa yang Alkitab katakan, kita simpan di dalam pikiran kita. Sehingga inilah gunanya kita baca Alkitab,
supaya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, perasaan kita ini langsung takut, khawatir, putus asa. Nah, pikiran kita itu yang sudah dimasukkan firman Tuhan akan nanti berkolaborasi di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, di mana pikiran yang berisi firman Tuhan dan hati yang berisi dengan semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Nah, disinilah peranan diri kita, bagaimana kita mengelola informasi ini dari pikiran tentang firman Tuhan, hati tentang ketakutan, dan ini bagaimana kita mengolahnya. Tambah lagi apabila kita berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan membuat kita bisa mengalahkan ketakutan karena kita sudah punya firman Tuhan. Nah, maka itu sebagai pendahuluan ini saya pikir dalam seri keempat ini perlu diulangi lagi karena kita sudah berjalan memasuki 1 bulan genap di mana serial ini sudah mulai dari bulan September ini atau bahkan dari bulan Agustus kita sudah mulai. Sehingga Bapak Ibu saya rasa perlu diulangi lagi. Nah, hari ini kita masuk kepada seri keempat, di mana kita sudah membahas yang pertama, kalimatnya yaitu adalah saya tidak bisa. Seringkali kita berkata bahwa saya nggak bisa. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu caranya. Kemudian yang ketiga, tidak gampang buat saya. Ini mah nggak gampang buat saya. Mungkin gampang buat kamu, gampang buat Anda, tapi buat saya ini nggak gampang. Itu kita sudah bahas di pertemuan Kamis kemarin. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kalimat keempat yang seringkali saya atau kita sebagai manusia suka berkata, saya tidak jago. Ya, saya bisa melakukannya, tapi saya nggak jago. Beda dengan kamu, beda dengan orang itu, beda dengan orang-orang sebelumnya. Nah, itu kalimat-kalimat itu seringkali bisa muncul dalam pikiran kita. Maka itu pembahasan seri keempat ini saya mau menolong Bapak Ibu Saudara-saudari karena saya sudah ditolong juga dengan pembahasan ini yang saya temukan di dalam catatan saya ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat kata jago, kan pembahasan hari ini adalah saya tidak jago, atau saya tidak hebat, saya tidak mahir. Nah, itulah definisi dari kata jago. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kata jago itu ternyata ada 6 definisi. Yang pertama itu bicara tentang ayam jantan yang usianya sudah lebih dari 12 bulan, sudah usianya lebih dari 1 tahun, maka dia dikatakan sebagai ayam jago. Kemudian berikutnya lagi, bisa juga jago itu adalah calon utama. Inilah jagoannya kita, berarti calon utama. Kemudian berikutnya lagi, jago itu adalah orang yang termuka. Dia mah orang jago, dia mah pejabat jago, dia mah pendeta jago. Artinya dia orang termuka. Kemudian juga jago itu adalah juara, kampiun. Artinya inilah jagoannya, inilah juaranya. Kemudian yang berikutnya adalah jago itu adalah yang diharapkan jadi pemenang. Tetapi pembahasan kita ini akan fokus kepada definisi yang keenam, yaitu adalah hebat atau mahir. Jadi jago itu dalam cakapan hari-hari, maka di sana itu artinya dia itu hebat, dia itu mahir. Ini mah jago dia kalau main catur, dia jago main badminton, dia jago berenang, jago main basket, artinya dia hebat dan mahir dalam bidangnya. Nah, maka itu kalimat kita pembahasan ini, saya tidak jago, akan fokus kepada definisi yang keenam, hebat atau mahir. Maka itu yang pertama, bagaimana caranya kita menghilangkan pikiran saya tidak jago? Yaitu yang pertama, harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah saya berkomitmen untuk terus mencoba. Itulah yang pertama. Jadi kita harus selalu berkomitmen untuk terus mencoba. Jadi sesudah coba pertama, memang kita tidak jago. Dari pengalaman saya, untuk melihat karir saya sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, tambah lagi tren yang kita lakukan di GBI Mahor Saron dari pertama kali gereja berdiri tahun 1978. Jadi kita sudah selama 46 tahun ini, menjelang 47 tahun Februari tahun depan, maka saya melihat gembalanya dari pendeta Yakob Nahuai sampai sekarang kami selalu berkhotbah tiap hari Minggu. Jujur waktu saya dulu ketika terpanggil untuk menjadi pendeta, dan juga akhirnya saya terpanggil untuk melayani di gereja lokal dalam arti untuk terus membantu pelayanan di sini sampai akhirnya meneruskan pelayanan ini, sehingga saya dulu awal mulanya ketika menjadi pendeta saya sudah membayangkan, aduh saya jadi pendeta saya nggak jago khotbah, saya nggak hebat berkhotbah, saya tidak mahir berkhotbah. Itu memang selalu muncul dalam pikiran saya. Tetapi ternyata ketika saya terus-menerus mencoba, terus-menerus berusaha, terus-menerus untuk berani melangkah, maka ternyata itu yang terus mengembangkan talenta saya. Akhirnya saya menjadi lebih bisa lagi, dan malahan sekarang ketika saya membandingkan dengan diri saya dulu pada tahun 2003,
Kira-kira 21 tahun yang lalu, pertama kali saya berkhotbah, waduh itu jauh sekali perbandingannya. Kenapa seperti itu? Karena saya berani berkomitmen untuk terus mencoba. Nah, saya baca sebuah tulisan di sebuah video, tayangan dari sebuah video di salah satu akun medsos yang saya follow. Ya tentu akun itu adalah akun untuk pengembangan diri. Salah satu video cuplikannya itu seorang motivator berkata begini, ketika kita bisa menginvestasikan hanya 18 menit saja setiap harinya untuk melakukan sesuatu, maka kasih waktu dalam 1 tahun, pasti kita akan lebih hebat daripada kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Misalnya, ketika kita berkata, saya tidak jago berenang. Tetapi ketika minimal, kata orang ini, ketika 18 menit saja dalam 1 hari kita latihan renang, besok latihan renang lagi, maka dalam 1 tahun, kita pasti akan lebih hebat daripada semua orang, kebanyakan orang-orang yang ada di dunia ini. Sekalipun misalnya saya bisa berenang, tapi saya tidak jago, tidak mahir, tidak hebat. Artinya berenang hanya untuk diri sendiri saja oke, berenang untuk olahraga oke, tetapi kalau pengen jago, pengen hebat dari kebanyakan orang, maka orang yang latihan renang 18 menit 1 hari saja, dikalikan dalam 1 tahun, maka orang itu pasti akan jauh lebih hebat daripada saya. Memang tidak perlu menjadi seperti atlet, karena kan atlet itu lebih keterkaitannya bicara tentang usia. Makanya orang umur 30, 31, 32 sebagai atlet pasti sudah mulai kinerjanya menurun. Dan nggak lama 33, 34, 35 pasti sudah pensiun. Nah dengan kata lain, itu semua karena kita bisa terus-menerus mencoba. Ketika bicara atlet pun, ketika dia terus-menerus mencoba, maka dia pasti akan bisa jago, mahir di dalam bidangnya. Ya namanya atlet. Kemudian kita bisa lihat pengalaman-pengalaman hidup kita ini sebagai contoh sederhana. Dulu waktu kita masih bayi, kita nggak bisa berjalan, tapi karena kita terus-menerus berani mencoba melangkah, nggak takut jatuh, nggak takut terbentur, nggak takut kebentok, maka akhirnya kita jadi jago jalan. Sesudah jago jalan, kita belajar lari, kemudian belajar naik sepeda. Pertama kali naik sepeda, kita jatuh, tetapi karena terus berkomitmen untuk mencoba, akhirnya jadi mahir. Semua juga begitu kok, nulis buku, nulis tulisan, maksud saya menggunakan pena, pensil. Pada awal mulanya kan nggak jago, nggak mahir. Tapi karena terus-menerus mencoba, pasti bisa. Semua itu sebetulnya dalam hidup ini Tuhan sudah atur. Kenapa Tuhan ciptakan kita manusia mulai dari bayi sampai kepada dewasa? Karena sebetulnya Tuhan ingin menginfokan kepada kita semua bahwa kita pasti sebetulnya bisa saja mahir dalam sesuatu hal. Yang penting kita terus berkomitmen untuk mencoba, berani terus mencoba adalah kunci untuk bisa melakukan sesuatu. Maka itulah kuncinya. Untuk bisa melakukan sesuatu, maka kita berani terus mencoba. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, keberanian untuk terus mencoba adalah pintu untuk bisa. Langkah pertama, berani mencoba, lalu kita akan ketemu bisa terus-menerus kita coba terus, sampai akhirnya kita sampai kepada level mahir, hebat, jago. Puji Tuhan. Nah, saya teringat juga ada pepatah yang cukup singkat. Pepatah itu berkata, bisa karena terbiasa. Maka itu karena kita sudah terbiasa, kita bisa. Saya terbiasa seperti ini karena saya bisa seperti ini maksudnya karena sudah terbiasa. Ini sebagai contoh program Faith Minutes Live ini sudah berjalan 4 tahun, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari mulai tahun 2021 ketika COVID-19 kita hadirkan pertemuan tengah minggu seperti ini karena waktu itu harapannya adalah jemaat banyak yang stay at home, berdiam di rumah karena COVID-19 kita nggak bisa kemana-mana. Lalu saya dan tim media di gereja berpikir, yuk kita wujudkan yuk program tengah minggu supaya jemaat yang kebanyakan di rumah ada bekal tambahan lah. Supaya ketika mereka di rumah, daripada nonton Netflix, nonton Disney Plus, nonton tayangan-tayangan akhirnya menuju kepada film-film yang tidak berbobot, semua film ditontonin, akhirnya kita coba hadirkanlah program tengah minggu seperti ini. Pada awal mulanya dulu, saya jujur, saya tidak terbiasa ngomong di depan kamera sendirian, seperti orang, dulu saya berkata, ini kayak orang stres aja nih ngomong sendirian depan kamera, tapi ternyata memang itu hanya di dalam pikiran saya saja. Pada awal mulanya saya berkata, saya nggak jago bicara depan umum, beda dengan pembawa televisi, pembawa berita, orang sudah ngelihat kamera, nggak aneh, saya awalnya harus adaptasi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ternyata karena sudah terbiasa, makanya akhirnya sudah tidak masalah lagi. Puji Tuhan. Nah itu semua bisa karena terbiasa. Yang kedua, yang terakhir adalah kita mesti tanamkan juga dalam pikiran kita kalimat saya berkomitmen untuk selalu mau belajar dari kegagalan.
Nah, menjadi orang jago, menjadi orang mahir, menjadi orang hebat bukan berarti tidak pernah gagal. Saya seperti contoh barusan tadi untuk bicara di depan kamera, berapa kali pun saya juga gagal. Bahkan dalam sekarang sudah 4 tahun terbiasa, ibadah live streaming juga sudah berarti berjalan 1 tahun lebih. Berarti sebutkanlah 1,5 tahun saya sudah juga terbiasa dengan adanya kamera untuk kita live streaming dan langsung ditayangkan di YouTube dan Facebooknya gereja. Sehingga saya tahu ketika saya sedang berbicara seperti ini, masih ada ribuan orang lain lagi selain onsite di gereja dalam ibadah minggu. Ada juga yang masih menonton di secara live streaming. Artinya ada yang datang tepat di onsite, ada juga yang di layar. Dan itu ternyata nggak gampang buat saya pada awal mulanya. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya menjadi bisa. Nah, sekarang saja pun ketika saya ada rekaman, ingin menginfokan pengumuman kepada jemaat, ada juga bisa beberapa kali saya salah. Harus cut, take ulang. Artinya kita rekaman ulang. Tetapi karena memang lama-lama sudah terbiasa di depan kamera, akhirnya saya bisa belajar dari kegagalan. Oh, tadi salah ngomongnya di sini. Oh, ternyata mulut saya keserimpet, artinya lidahnya kesleo, mau ngomong saudara-saudara, akhirnya salah begitu. Jadi saudara-saudara, cut, ulang dulu. Nah, akhirnya jadi itu sebagai contoh, jangan takut untuk belajar dari kegagalan. Semua orang jago pasti belajar dari kegagalan. Ya, saya boleh kutip lah karena saya juga senang bola basket. Dulu juga senang olahraga basket. Sekarang senang nonton bola basket. Anak-anak saya pun juga beberapa ada yang main basket. Nah, dengan kata lain, ya saya teringat salah satu kutipan, salah satu idola saya lah ya dalam cabang olahraga bola basket, namanya di era saya dulu itu salah atlet terbaik. Ya bagi saya pun sekarang masih atlet terbaik lah ya bagi saya. Kalau yang senang bola basket suka ada tim Michael Jordan dan tim LeBron James. Kalau seperti sepak bola ada timnya Cristiano Ronaldo dan timnya Lionel Messi. Kalau saya di bola basket saya timnya Michael Jordan begitu. Karena Jordan di zamannya saya dulu waktu saya masih main basket. Begitu. Dengan kata lain, Michael Jordan berkata bahwa ketika dia bisa menjadi hebat itu karena dia banyak mengalami kegagalan. Kobe Bryant pun juga berkata seperti itu, dia bisa hebat pun karena dia banyak mengalami kegagalan. Orang-orang jago pasti semua pernah mengalami kegagalan. Jadi ketika kalimat di dalam pikiran kita berkata saya tidak jago karena kita takut untuk gagal. Maka itu jangan takut gagal, kita akan nyampe kepada level jago. Dengan kata lain, Bapak Ibu sudah sadari, keinginan untuk selalu mau belajar dari kegagalan adalah langkah kedua sesudah berani mencoba. Langkah pertama, berani mencoba, itulah langkah pertama, pasti akan bisa. Kemudian terus-menerus kita coba, bisa. Maka akhirnya langkah kedua, jangan takut untuk belajar gagal, pasti di situ kita sampai kepada tingkat jago. Puji Tuhan, saya rasa itu saja yang saya mau bagikan kepada kita semua, lebih dan kurang. Bapak Ibu saya percaya sudah nangkap maksudnya, dan saya percaya kita semua dimotivasikan dan kita semua semakin mantap untuk berani melangkah. Dengan kata lain, saya sangat merindukan supaya Bapak Ibu sudah sadari dari tayangan ini, nanti kemudian hari Bapak Ibu sebagai jemaat GB Mawar Saron Jakarta bisa jumpa saya secara tatap muka atau secara tatap layar. Bapak Ibu bisa kontak saya di medsos dan berkata, Pak Pendeta, Pastor, terima kasih, Pak Gembala, puji Tuhan, dari tayangan ini akhirnya saya jadi orang berhasil, jadi orang bisa. Nah, pesan saya adalah kalau Bapak Ibu sudah jadi orang berhasil, jangan lupa sama gereja lah. Begitu. Jadi bantu-bantu gereja dalam pelayanan, bantu-bantu gereja dalam bidang-bidang apapun. Nggak hanya di gereja saja, kita masih punya STT, Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron, bisa bantu di sana. Dan masih banyak program-program gereja ke depannya yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Baik, puji Tuhan. Di layar Bapak Ibu sudah sadari ada QR Code. Itu adalah nomor rekening gereja yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memberikan sumbangan, support untuk secara dana, secara finansial, sehingga program ini bisa terus kita tingkatkan, kualitasnya bisa kita terus juga memantapkan. Ini semua memang perlu topangan dana. Dan maka itu terima kasih untuk Bapak Ibu sudah sadari yang sudah memberikan support dana. Dan puji Tuhan, yang menggunakan YouTube, Bapak Ibu silakan subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, jangan lupa follow dan juga like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, kita hadir di 2 akun. Yang pertama GBI_Mawar Saron dan yang kedua GBI Mawar Saron Jakarta. Bapak Ibu silakan follow 2 akun itu kalau berkenan dan silakan berinteraksi di sana. Tim sosial media gereja akan sangat senang untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga follow akun The Holy Wind karena ini akun kegiatan yang sangat bagus, yang event besar tahunan kita yang selalu hadir di akhir Oktober atau awal November. Tahun ini hadir di November.
November. Bapak Ibu juga tolong follow, bisa lihat akun The Holy Wind. Bapak Ibu bisa lihat semua info-info tentang kegiatan kita yang luar biasa itu supaya jangan ketinggalan. Kemudian yang menggunakan podcast, Bapak Ibu, saya mau nyapa juga. Kita puji Tuhan pendengar podcast kita sudah sampai ada di 5 benua, sampai tentu di Asia ada, paling banyak di Asia tentunya, sampai di Amerika, sampai juga di Afrika, sampai juga di Eropa, itu ada pendengarnya ternyata. Dan puji Tuhan, salam buat semua yang ada di berbagai macam benua itu. Puji Tuhan, seperti biasa, saya senang untuk menutup pertemuan kita dengan doa, karena saya pendeta, ya tentu kerinduannya salah satunya adalah mendoakan kita semua, apalagi Bapak Ibu sudah sadari sebagai jemaat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembekalan seri keempat ini, kalimat saya tidak jago. Ternyata kami sangat diberkati dan kami dibukakan wawasan kami. Sebetulnya kami sudah mengetahui, tetapi kami hanya kurang berani melangkah saja. Maka itu kami berdoa bagi semua yang kami mengetahuinya, Tuhan berikan kami kemampuan, keberanian untuk kami bisa melangkah, supaya kami akhirnya bukan hanya bisa, tetapi menjadi jago, menjadi hebat, dan menjadi mahir. Terima kasih. Tuhan mohon tolong kami yang punya pergumulan, Tuhan juga sembuhkan kami yang sedang sakit. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa sekali lagi buat Gereja GB Morsaran Jakarta dan tentu bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah sadari. Sekian sudah pembahasan kita. Kita tentu akan jumpa dalam pertemuan Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.